Sejarah Kristen Ortodoks. Kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu ya cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengalaman kemanusiaan. Orang Kristen Ortodoks Yunani dan Rusia menemukan bahwa kontemplasi tentang Trinitas merupakan sebuah pengalaman keagamaan yang penuh ilham. Nah, menariknya nih teman-teman ya, Kristen Barat itu sangat amat bingung nih, apa sih itu tentang Trinitas? Nah, sangat amat menarik tuh, karena memang mungkin di eranya tersebut itu juga pengertian-pengertian ini juga sangat amat sedikit. Karena mereka hanya memperhatikan Kapadokia yang disebut sebagai kualitas-kualitas kerigmatik. Sementara bagi orang Yunani itu merupakan kebenaran dogmatik yang hanya bisa diserap secara intuitif dan sebagai hasil pengalaman keagamaan. Oke, sebelum lanjut kita akan membahas sedikit apa itu kerigmatik, apa itu dogmatik ya. Yang pertama ada kerigmatik. Kerigmatik itu seperti kayak mukamat, atau misalnya di Islam itu ada namanya kan ayat itu ada dua, mukamat dan muktasabiat, dan endingnya ada takwil, yaitu ada pengalaman, experience. Nah, kalau kerigmatik itu ada kalau di Islam itu artinya mukamat di ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang bisa dikatakan literally ya itu gitu, yang mungkin tidak perlu dikupas lagi, nggak perlu dikaji lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu pun kalau di Kristen pun juga mempunyai hal yang sama, tapi namanya kerigmatik. Nah, sedangkan kalau dogmatik itu adalah sesuatu hal yang muktasabiat atau ayat-ayat yang tidak terang maknanya, atau enggak sesuatu hal yang banyak kan kalau di Kristen itu di Bible ya, itu banyak kan mungkin kayak Amsal atau Amsal hukum ya, perumpamaan ya. Jadi kan surat Amsal 1, Amsal 2 dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut namanya dogmatik. Nah, sedangkan dogmatik ini pun juga mempunyai simbol-simbol yang sangat dalam, sehingga mungkin bisa dikatakan sesuatu hal yang kita harus mengalami ataupun bisa dikatakan experience, tapi mungkin bahasanya kalau bagi mereka adalah intuitif atau perasaan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Gregory dari Nazianzus pernah menjelaskan bahwa ketidakmungkinan memahami dogma Trinitas membawa kita berhadapan dengan misteri ketuhanan yang mutlak. Ini memang ingatkan bahwa kita tak mesti berharap untuk memahaminya. Basil juga memperingatkan kita untuk membayangkan bahwa kita mengetahui cara kerja Trinitas. Katakan begitu. Tidak ada gunanya misalnya berusaha memecahkan teka-teki bagaimana ketiga hipotesis Tuhan tertinggi pada saat yang sama adalah identik dan berbeda, dan ini berada di luar jangkauan kata-kata, konsep, dan daya analisis manusia. Demikian, Trinitas tidak boleh diinterpretasikan secara harafiah. Ini bukan sebuah teori yang muskil, tetapi hasil dari teori ya, kompletasi. Nah, sedangkan kalau kata-kata, nah ini saya mau ngajarin dikit nih ya. Sedangkan kalau muskil adalah artinya itu adalah kata-kata yang tidak jelas atau suatu hal yang tidak jelas. Nah, kontemplasi adalah sesuatu hal yang perenungan. Kurang lebih seperti itu. Ketika orang Kristen di Barat menjadi gusar atau kata-kata lainnya ada terganggu oleh dogma ini pada abad ke-8 dan mencoba untuk mencapakannya
mereka berupaya agar Tuhan dapat dipahami secara rasional bagi zaman akal. Dan ini adalah salah satu faktor pemicu yang timbulnya teologis kematian Tuhan pada abad ke-19 dan ke abad ke-20 seperti yang akan kita saksikan nanti. Salah satu alasan mengapa Kapadokian mengembangkan paradigma imajinatif ini dalam untuk mencegah agar Tuhan tidak dikonsepsikan lewat secara yang sama rasional dengan filsafat Yunani, sebagaimana dipahami oleh pembid'ah yang bernama Arius. Teologi Arius itu agak terlalu gamblang dan logis. Trinitas mengatakan orang-orang Kristen bahwa realitasnya kita sebut Tuhan tak dapat dipahami oleh akal manusia, atau bisa dikatakan Tuhan itu memakai rasa. Doktrin inkarnasi atau kata lain adalah kehadiran bagi makhluk seperti diekspresikan di Nikeas memang penting, namun dapat mengarah kepada keberhalaan yang simplistik. So, gimana nih buat Anda atau teman-teman yang dengar ataupun baru tahu ataupun yang sudah tahu tentang sejarah Kristen Ortodoks? Baik lagi, sorry itu saya kalau memang mungkin nantinya video ini tayang gitu ya dengan mungkin bahasa-bahasa yang kurang tepat atau gimana, karena memang kadang-kadang nama-nama orang luar negeri atau kata-kata simbol itu, apalagi yang berbau Yunani ataupun bau-bau yang seperti itu, yang sangat amat sulit untuk diucapin. Ini aja dari tadi aja udah syuting berkali-kali, lidahnya udah kepelitak-pelitak nih. So, enjoy my video, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye! Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan disebutkan sosok seperti itu